Herman TV. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala din kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina tabi'in wal ulama wa syuhada'i wa salihin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah wa ta'atihi wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laysa lahul jazaa illa al-jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ungkapan rasa syukur kita yang mendalam kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hingga saat dan detik ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih meringankan langkah, kaki dan ayunan tangan kita sehingga siang hari ini dapat hadir bersama-sama di masjid yang mulia ini. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan dan ucapkan buat junjungan alam Nabi kita dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat, tidak hanya syafaat beliau nantinya yang kita harapkan di yaumil akhirah, tetapi juga dengan senantiasa kita bersalawat, kita menjadi umatnya, umat Nabi Muhammad yang istiqamah dengan sunnahnya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas nikmat Allah, marilah kita manifestasikan melalui tindakan nyata, upaya secara sadar meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama hayat masih di kandung badan. Itu artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, takwa di mana dan kapan saja. Ittaqillah haitsuma kunta, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Takwa tidak hanya saat kita berada di dalam masjid. Takwa tidak hanya saat kita berada di Mekah Al-Mukarramah menunaikan ibadah haji. Takwa juga ketika kita berada di pasar, sehingga tidak berlaku curang dalam timbangan. Takwa juga hendaknya saat kita berada di kantor, sehingga kita tidak melakukan praktek-praktek KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Itulah takwa.
Tidak hanya setakat ketaatan dan kepatuhan dalam bentuk ketaatan melaksanakan ibadah ritual semata, tetapi juga ketaatan dalam bentuk ibadah sosial. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di minggu ketiga bulan Zulhijjah. Ini berarti para jamaah haji kita sudah selesai dalam rangkaian melaksanakan ibadah haji, melaksanakan wajib dan rukun haji, dan insya Allah sudah akan bersiap-siap untuk pulang kembali ke tanah air. Kita doakan mudah-mudahan proses kepulangan ini berjalan lancar, selamat, dan para jemaah haji kita berjumpa, bertemu, berkumpul kembali dengan keluarga. Dan yang paling penting tentunya para jemaah haji kita memperoleh haji yang mabrur. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, kenapa haji yang mabrur? Karena itulah haji yang amat sangat diharapkan dari rangkaian ibadah haji, dari pelaksanaan ibadah haji yang menuntut pengorbanan secara material dan moral. Tentunya berharap bisa memperoleh haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza. Haji yang mabrur tidak ada balasannya illal jannah, kecuali surga. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bagaimana cara untuk mendapatkan haji yang mabrur ataupun tanda ciri dari haji seseorang itu mabrur atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya ada 4. Yang pertama, seseorang yang ingin memperoleh haji yang mabrur, maka mestilah biaya untuk melunasi ongkos naik haji dari harta rezeki yang halal dan diperoleh melalui cara yang halal. Maka jangan harap orang yang menunaikan, melaksanakan ibadah haji dari rezeki dan harta yang tidak halal ataupun diperoleh melalui cara yang tidak halal, jangan harap untuk mendapatkan haji yang mabrur. Saat ia sampai ke tanah suci Mekah, lalu mengatakan talbiyah, mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami datang memenuhi panggilanmu. Bagi orang-orang yang menunaikannya dengan harta yang tidak halal, maka dijawab oleh langit, la labbaika wala sa'daika, tidak ada panggilan untukmu dan tidak akan engkau mendapatkan kebahagiaan. Zaduka haram, bekalmu untuk menunaikan ibadah itu haram, biaya hajimu haram, wa hajjuka ghairu mabrur, dan hajimu tidak diterima. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam hadis dikatakan, innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang baik, la yaqbalu illa tayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka pastikan seseorang untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, berangkat ke tanah suci Mekah, pastikan harta rezeki untuk melunasi ONH itu adalah rezeki yang halal,
dari rezeki harta yang diupayakan melalui cara-cara yang halal, bukan cara manipulasi ataupun korupsi. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ini semestinya yang harus dilakukan kalau ingin mendapatkan haji yang mabrur. Yang kedua, seseorang yang melakukan haji, menunaikan ibadah haji, berangkat ke tanah suci Mekah, hendaklah ketika melaksanakannya dengan niat yang ikhlas, mencari ridha Allah. Ikhlas merupakan kunci diterimanya segala amal ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengabdi, menyembah kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan, kepatuhan secara ikhlas terhadap perintah Allah. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung niat. Maka seseorang yang ingin ibadah hajinya mabrur, hendaklah dia berangkat dengan niat yang ikhlas mengharap ridha Allah. Begitu juga niat dan ikhlas ini hendaknya tetap terjaga. Tidak hanya saat berangkat dari rumah meninggalkan tanah air saja yang niatnya ikhlas karena Allah, tapi ketika prosesnya, ketika dalam proses melaksanakan rangkaian ibadah haji juga harus ikhlas. Ikhlasnya itu harus dijaga. Hari ini dengan kemajuan teknologi, orang kadang berlomba-lomba membuat status, bahkan siaran langsung melakukan tawaf misalnya. Ini bisa mencederai dan merusak niat kita yang tadinya ikhlas, bisa berubah. Maka hal-hal yang seperti ini semestinya jangan dilakukan. Sekarang ini memang eranya dunia maya, berbagai medsos bisa kita tampilkan, munculkan apa-apa yang kita kerjakan. Sesungguhnya itu bisa bernilai positif untuk syiar kepada Allah, tetapi hati-hati, itu juga bisa bernilai negatif dan dapat mencederai, merusak niat yang tadinya tulus ikhlas demi mengharap ridha Allah, artinya akhirnya menjadi ternodai dan tercemar karena diposting di berbagai media sosial dari rangkaian ibadah haji yang kita laksanakan. Maka sebagusnya itu dihindari demi menjaga kesucian dan kemurnian niat kita yang memang sudah sejak awal ikhlas, tulus demi mengharapkan ridha Allah untuk kita menunaikan ibadah haji berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Kaum muslimin jamaah-jamaah rahimakumullah, di antara tanda ciri berikutnya adalah orang yang memperoleh haji mabrur itu ketika ia berada di tanah suci Mekah, ia berusaha memaksimalkan berbagai bentuk ibadah. Karena berada di tanah suci Mekah, ia berusaha tidak hanya melaksanakan salat 5 waktu berjamaah, tetapi juga melaksanakan salat-salat sunat lainnya, memperbanyak zikir dan tilawah Al-Quran.
dan sebaliknya berusaha meninggalkan segala bentuk maksiat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji pada bulan tersebut, fala rafatha, maka janganlah ia mengucapkan kata-kata kotor, wala fusuqa, dan janganlah ia melakukan kefasikan, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wala jidala fil hajj, dan jangan ia melakukan perdebatan yang tidak penting, yang tidak ada artinya. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang dalam melaksanakan ibadah haji mampu menjaga perkataannya, mampu menjaga untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja walam yarfus walam yaksud walam yaksuf raja'a kayaumin waladathu ummuhu." Barang siapa yang berhaji walam yarfus, dia tidak berkata-kata kotor, walam yapsuk, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan kefasikan, perbuatan-perbuatan maksiat, maka kata Rasulullah SAW, raja'a kayaumin waladathu ummuhu, maka ketika ia kembali ke tanah air, ia seperti hari di mana ia baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya dia dalam keadaan suci karena dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah dengan melalui ibadah haji yang dilaksanakan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, yang terakhir, yang keempat, di antara tanda seseorang mendapatkan haji yang mabrur, terjadinya saat ia kembali ke tanah air, saat ia kembali dari menunaikan ibadah haji, terjadi perubahan ke arah lebih baik. Kalau tadinya sebelum berangkat haji salatnya masih banyak di rumah ketimbang dia salat berjamaah di masjid, maka begitu dia kembali, kalau memang hajinya haji yang mabrur, terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Dia senantiasa untuk melaksanakan salat 5 waktu berjamaah. Tidak hanya itu, dia senantiasa melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya, peduli kepada sesama, suka menolong dan membantu. Dari tadinya yang pelit kikir, maka ketika dia kembali ke tanah air dan hajinya haji yang mabrur, dia berubah menjadi seorang yang dermawan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Imam Hasan Al-Basri menyatakan orang yang memperoleh haji yang mabrur itu merasa zuhud kepada kehidupan dunia dan mencintai kehidupan akhirat. Dia lebih memprioritaskan kehidupan yang lebih berorientasi kepada kebahagiaan akhirat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah di antara tanda ciri seseorang memperoleh haji yang mabrur. Tentu ini disampaikan bukan berarti lalu kita untuk menilai, mengevaluasi haji orang lain, tapi untuk menjadi renungan refleksi bagi diri kita sendiri. Mudah-mudahan bagi yang belum berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji, Allah beri kesempatan dan kelapangan rezeki sehingga bisa berangkat
menunaikan ibadah haji pada tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa na'udzubika min 'adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa kullu ibadatina ya Allah wa du'aana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.